Shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Aku serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini. Kau menyertai, melindungi, memberkati kami. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Dalam nama Yesus kita berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bu Viken, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Simeon, Bu Ruli, Pak Martin, Bu Foni, Bu Sepsi, Esther, Bu Reni, semua yang sudah mengetik. Shalom semuanya. Ayo kita baca Esra 3 ayat 1, loncat ayat 4 sampai 6, loncat lagi 9 sampai 11. Esra 3 ayat 1 dengan perikop pembangunan Mezbah. Esra 3 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Esra 3 ayat 4. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Kita lanjut di Esra 3 ayat 9. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa teradap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Amin. Amin, amin, amin. Kita nyanyi ini ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, kita baca Esra 3 ayat 11 lagi ya. Esra 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Amin. Amin, amin, amin. Ada sebuah lagu yang suka saya nyanyikan juga ya, Count Your Blessing. Hitung berkatmu satu persatu, pasti engkau heran akan jumlahnya. Ya, kalau hari ini engkau merasa aduh susah ya, aduh terus ya, mungkin tubuh rasanya capek semua ya, bekerja siang malam tapi hasil yang didapat tidak memadai ya. Kemudian kita mengeluh,
oleh beratnya tekanan dalam hidup. Nah, ayo nyanyi. Hitung berkatmu satu persatu ya. Kita harus hitung berkat Tuhan satu persatu ya. Karena apa? Berkat Tuhan itu baru selalu dan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita nggak menyadari ya. Ketika kita membutuhkan dana, ketika kita harus membangun tapi tidak punya dana ya, maka kita mungkin gerundel dan ngomel. Ya, Tuhan suruh bangun tapi tidak dikasih uang untuk membangun, bagaimana gitu ya. Terus dengan segala cara, daya dan upaya diusahakan, akhirnya kelelahan sendiri. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, itu kita harus ingat ya. Ada seorang yang berkata demikian ya. Ketika suaminya sedang patah semangat, ia sering meminta seseorang untuk menyanyikan lagu tersebut kepadanya ya. Hitung berkatmu satu persatu ya. Kemudian ayo kita hitung berkat-berkat yang Tuhan sudah beri. Apa aja berkatnya Pak Gem? Banyak, dihitung satu persatu. Hitung satu persatu, nanti kita ambil buku, hitung satu persatu sejak kita mengenal Yesus. Ya. Apa saja berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Nah, ya. Sebelum mengenal Yesus mungkin banyak berkat tapi tidak bisa disimpan, lolos terus, masuk rumah sakit terus ya. Biasanya Pak Gem itu sebelum mengenal Tuhan secara pribadi tiap tahun masuk rumah sakit ya. Karena kecapean kerja. Jadi hasil kerja itu buat setor para dokter ya. Jadi kalau saya ngomong ya saya sudah ini toh menabur kepada dokter ini banyak hal ya. Jadi dokternya yang kaya, kita yang jatuh miskin karena berobat gitu. Tetapi ada satu hal yang keliru dalam hidup ya. Mengejar berkat bukan dikejar berkat. Kerja nggak tahu waktu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sehingga akhirnya ya masuk rumah sakit dan mehong tentunya ya. Selalu saya ingat nanti kalau sudah bulan-bulan seperti ini masuk rumah sakit gitu ya. Tetapi ketika sudah mengenal Kristus jarang ya, enggak pernah masuk rumah sakit. Bener nggak Pak Gem? Ya, karena kita punya penguasaan diri. Karena sudah mengumbar tenaga nafsu daging dan Tuhan memulihkan ya, memulihkan pola hidup, memulihkan pola makan dan tidak kakean pola ya. Jangan kakean pola, jangan terlalu banyak pola, itu artinya jangan terlalu banyak hal-hal yang resek-resek yang tidak berguna itu dilakukan. Akhirnya ya jarang, hampir tidak pernah masuk rumah sakit ya. Nah itu kan berkat ya, hitung berkatmu ya. Uang yang masuk rumah sakit tadi dikasihkan ke istri ya Pak Gem ya. Iya bener tak? 3 hari masuk rumah sakit sudah berapa juta? 20 juta ya. Loh, ada yang 100 juta Pak Gem. Ya harus dikasihkan istrinya 100 juta. Rumah sakitnya dan sakitnya ya. Ya siapa di sini ada suami-suami ya siap-siap. Kalau sehat itu istri harus dikasih uang kesehatannya. Daripada dikasihkan ke dokter dan rumah ya, sakit. Lebih baik kasih sebelahnya gitu ya. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Kita bisa dimasakkan yang enak-enak, ibu kami sehat jadi sehat. Iya, kita kan sudah ndak kasih uang ke rumah sakit, tapi di rumah tangga sendiri harus dialirkan dananya ke situ ya. Ya ini berguru aja ya, tapi sebetulnya ya betul juga gitu loh, begitu kan. Ini istri-istri mengharapkan juga suami tetap sehat. Supaya tetap sehat, istri dikasih uang belanja yang lebih dari cukup ya, enggak hanya cukup, lebih dari cukup. Istri itu harus selalu mendoakan dan mendorong suaminya. Ada satu kisah di suatu perlombaan ya, siapa yang berani menyeberang sungai, yang di situ ada buaya besarnya ya, terus dikasih hadiah 100 juta ya, jadi terus atau dimakan harimau
diam-diam ada seorang kakek yang jebur, terus dia nyabrang sampai ke tepi yang Selamat. lain itu dengan selamat dengan kecepatan yang tinggi karena dikejar oleh buaya. Sampai di darat dia tanya, siapa tadi yang mendorong saya? Nah, itulah tadi Ternyata istri itu istrinya ya. mendorong dia supaya dapat uang 100 juta. Istrinya yang megang uang 100 juta dan dia mendorong suaminya masuk ke sungai. Ya itu kalau udah hidup ya mati. Nah, di sini kan banyak istri-istri ya, apa begitu ya? Harus Anda mendorong. mendorong ya, mendorong suami untuk pede aja melawan buaya. Kerja terus. Aduh. Saya punya seorang tante yang lucu ya. Suaminya bilang gini, saya tak pensiun ya mak, aku capek kerja gitu. Oh nggak bisa, kamu harus tetap kerja. Jadinya ketika suaminya benar-benar pensiun, ya sudah dia nggak bisa apa-apa. Tetapi suaminya itu selalu disuruh kerja selama dia masih kuat ya. Siapa di sini yang begitu? Ngaku ya. Jadi suami-suami ini harus kuat ya. Nah, kalau suami masih belum pensiun, masih bekerja, ya dipelihara kesehatannya, ya disediakan makan, disediakan vitamin ya. Setiap pagi saya selalu menyediakan breakfast untuk suami ya. Baru setelah itu pergi ke kantor atau ke pekerjaan. Thank you, Ma. Ya, kalau dia ngomong ini kasinan, ini cerewet gitu, besok tak hentikan ya supaya berpuasa. Jadi kalau cerewet-cerewet diajar berpuasa atau dikasih puasa Daniel ya, vegetable semuanya gitu ya, sehat ya. Wajahnya akan berseri-seri. Nah, kembali ke kitab Esra menceritakan bagaimana umat Allah itu menghadapi tantangan yang luar biasa dengan cara berfokus pada kuasa dan pemeliharaan Allah ya. Jadi kisahnya lanjutan kemarin ya. Israel ini dalam pembuangan 70 tahun. Tentu mungkin mereka zona nyaman lagi ya. Seperti ketika di Mesir ya. Walaupun mereka diperbudak tapi disediain makanan kan. Di negara Babel juga makanan yang luar biasa berlimpah-limpah. Coba itu buka YouTube ya. Makanan raja-raja Babel sampai Daniel sama temen-temennya nggak mau makan puasa Daniel ya, yang terkenal itu karena semua dihidangkan ya, dari makanan yang halal non halal wis pokoknya kabeh itu ada ya. Kerajaan Babel tentu mereka orang-orang Yahudi yang di dalam pembuangan pun ketika mereka juga disuruh bekerja tapi juga disediakan sarana dan prasarana nyaman gitu. Jadi ketika Raja Kores itu menyuruh mereka kembali ke Yerusalem dan diizinkan untuk membangun kembali bait suci ya, kita baca Esra 1 ayat 2 ya. Esra 1 ayat 2. 2. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ini kan luar biasa ya. Aneh ya. Aneh ya. Aneh. Oleh Tuhan Kores disuruh membangun rumah Allah di Yerusalem. Ya tentunya orang-orang Yahudi disuruh pulang untuk membangun kembali bait sucinya ya. Tapi ternyata mereka tidak benar-benar kembali loh ya. Ini kenapa ya? Saya pikir Kanaan. Kanaan di bawah, wis gak mikir ya toh. Semua disediain ya di pembuangan itu. Mereka kerja tapi dapat makan. Ayo itu baca ayat pasal 2 ayat 64, Esra 2 ayat 64 ya. Esra 2 ayat 64. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Terus Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan dan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal,
430 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna membangun rumah Allah pada tempatnya semula. Nah, jadi hanya sebagian besar yang kembali ya, yang benar-benar kembali. Hanya sebagian kecil yang benar-benar kembali ya. Meskipun mereka takut kepada penduduk negeri itu dan gentar terhadap tugas besar yang telah menanti, mereka membangun kembali mezbah dan meletakkan dasar bait suci, dan kemudian mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan sambil mengulang-ulang bagiannya yang terakhir. Demikian bunyinya, Tuhan itu baik dan kasih-Nya kepada Israel kekal abadi. Seluruh rakyat ikut bersorak dan memuji Tuhan. Ya, luar biasa ya. Mereka disuruh pulang, ayo bangun kembali bait suci. Dan sebagian orang tidak mau kembali, sebagian mau kembali ya. Manusia itu memang gitu ya. Mereka sebagai budak di sana lebih kaya raya ya, punya kuda, punya onta, punya. Ya karena mereka disuruh Tuhan untuk tetap bekerja gitu ya. Dan Tuhan memberkati mereka. Ya. Demikian juga ketika di Mesir, mereka kan bekerja ya. Mereka diberi makan, mereka bekerja. Mereka merasa nyaman, bahkan ketika di padang pasir mereka ngomel, enakan di Mesir. Walaupun disuruh kerja keras, tapi kan penyediaannya ada gitu ya. Ada semongko, ada bawang, ada pokoknya enak-enak katanya begitu ya. Jadi mereka merasa kemerdekaan atau penjajahan ini mereka sudah don't care gitu ya, hanya untuk hidup mereka saja. Nah, banyak orang yang seperti itu ya. Don't care, apakah aku menjadi orang yang nasionalis, apakah aku mau bertugas untuk negaraku atau tidak, yang penting perutku kenyang. Nah itu kan banyak orang yang tidak peduli siapapun pemimpinnya, pokoknya aku bisa bekerja, bisa makan, bisa membangun rumah, bisa membangun bisnis, I don't care. Nah gitu. Tetapi ada orang-orang yang juga cinta Yerusalem ya, cinta bait suci, yaitu apa? Orang-orang Lewi, ya, nabi-nabi, orang-orang yang memang dipilih Tuhan. Nah, itu ya. Jadi ada beda gitu ya. Nah, pagi ini jika Anda sedang patah semangat atau menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, maka arahkan pikiran Anda kepada Allah saja, ya. Jangan lupa berkat Tuhan. Hitung berkatmu satu persatu, pasti engkau heran lihat jumlahnya. Nah, tadi kan sudah sehat, tidak bayar uang ke dokter, apalagi rumah sakit, nggak perlu. Terus apalagi? Obat-obatan yang saumbruk. Vitamin saumbruk itu, ya vitamin ada yang diperlukan, ada yang enggak, tapi kan lebih ringan harganya daripada sakit gitu loh ya. Itu sudah berkat. Kemudian berkat kesehatan ya. Kalau kita sehat, kita bisa kerja. Benar nggak? Ya. Apapun kita bisa kerjakan. Kemarin kami berdua mengatur kembali garden yang sedang harus ditata ulang ya. Tapi kami menikmati ya, berkeringat, menguras kembali kolam ikan yang tidak perlu pakai filter ya. Ikan-ikan nila, ikan-ikan yang kuat di dalam kegelapan. Artinya air yang budak, pokoknya dikasih oksigen dan tanaman, dia bisa hidup ya. Seperti di alam merdeka begitu ya. Ternyata digoreng enak nila. Nah, ketika jatuh karena hujan deras, dia loncat karena pohon potnya itu roboh ya, yang di tengah-tengah untuk tanaman itu roboh, dia mungkin tertimpa atau bagaimana, dia loncat tak goreng. Ternyata sangat haujek ya. Jadi dipelihara sendiri, dikasih makan yang sehat, enjoy gitu ya. Ikannya ndak stres, jadi gendut-gendut ya. Katanya orang-orang yang makan. Loh kok enak ya, lain dengan kita beli di pasar ya.
Jadi ada beda. Kalau dipelihara ya. Nah, apakah bangsa Israel dipelihara oleh Babel? Ya dipelihara lah. Buktinya pulang ya bisa apa namanya, membangun kembali bait suci. Nah demikian ya, 70 tahun. Kalau tidak dipelihara 70 tahun wis mate kabeh gitu ya saudara ya. Maka dari itu pagi ini ayo jangan patah semangat gitu ya. Berkat Tuhan itu selalu ada. Amin. Amin. Tiap hari selalu baru. Ya. Maka dari itu ayo semangat. Doa pagi itu semangat saya. Sebab apa? Nek sing lainnya sik tidur pasti berkatnya itu tak lumpukno dulu. Aku lebih dulu mengumpulkan berkatnya ya. Bener nggak ya? Iya. Kalau kita ini umpama mana itu diturunkan dari surga ya, nek kalian ngorok sampai jam 7 siang ya. Ya wis entek mana itu sudah lumer ya. Sudah kedisian orang. Seringkali orang tua kita kan menasehati. Lek srengenge atau matahari itu wis kelihatan, ya kamu sudah ndak dapat rezeki gitu ya. Jadi rezeki itu diambil pada waktu subuh gitu ya. Loh, saudara-saudara kita itu kaya-kaya loh saudara ya. Bener nggak? Iya. Di Sidoarjo ini minimal dia pakai Pajero loh saudara ya. Dan yang keluar saudara-saudara kita. Oh luar biasa. Tetapi kita naik apa? Naik Gojek. Sudah berganti ya. Karena apa? Mereka rajin loh. Jam berapa? 3:30 sudah sembahyang. 3:15 sudah duk 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 gitu saudara ya. Anda masih apa? Selemutan. Akhirnya mereka akan menguasai ya. Apalagi itu perkebunan, perikanan, pertanian, itu mereka kuasai loh ya. Jadi ayo kita rajin gitu loh. Anak-anak Tuhan yang menjadi umat pilihan ini ayo rajin ya. Jangan hanya mengeluh. Saya melihat mereka kalau di pasar itu full. Mereka coba bayangkan ya. Pedagang sayur itu mereka jam 1 loh kulaan ya. Bener nggak Pak Gem? Iya. Jam 2 itu masukin ke plastik-plastik ya, karena harus dikemas kan. Masukin ke plastik-plastik. Kemudian jam 3 mereka mulai berangkat ke tempat-tempat tujuan mereka, ke pasar-pasar Krempien. Nanti jam 9, 10 sudah habis dagangan mereka. Kalau enggak habis mereka jual di rumah ya. Mereka giat dan mereka diberkati. Mereka bisa ke Mekah, mereka bisa mengadakan perjalanan rohani ya. Ayo kita mau ke Yerusalem main nabung gak tutuk-tutuk. Cuman saya sampai kudu guyu kok. Nanti kalau diajak ayo ke Bali ya mulai nabung. Tapi tengah-tengah nabung dirasa-rasa kok enggak ada berita ke Bali diambil semua ya. Lalu yang paling parah itu tante saya ya. Tante saya itu ya lucu. Dia beli celengan mulutan itu ya. Apa? Gajah-gajahan atau apa sih binatang-binatangan itu gede banget saudara. Hampir berapa ya? 60 cm rasanya. Dan dia isi uang koin. Dia isi uang kertas, dia isi uang koin terus ditaruh di atas lemari ya. Nah, suatu hari dia mau mencairkan dana celengan itu ya. Ketika diturunkan, lah kok enteng. Ternyata sudah raib ya saudara-saudara. Karena tiba-tiba bawah itu kerowok bolong. Nah, ayo ngaku siapa yang suka ngerowoki celengan, ha? Celengan itu loh. Enaknya celengan itu dilas ya. Yang enggak bisa dikerowoki. Selalu bisa ya Pak Gem ya. Beli brankas terus nomornya diacak ya. Lupa nomornya. Itu awet itu memang. Nanti kalau buka panggil ahli brankas atau dilas saudara-saudara. Kalau enggak kita ini selalu apa ngerowoki ya, selalu ngambil ya. Iya ya, belum bayar ini. Oh iya ya, belum nyicil itu. Jadi enggak sampai Yerusalem saudara. Walaupun nanti sampai Tuhan Yesus datang ya, amit-amit entwidri. Jangan sampai ya. Ayo nabung Bang Bingbung, Titik Puspa sampai almarhum.
lagunya masih ada ya. Ayo nabung Bang Bingbung. Ya masalahnya kalau ndak mbok kerowoki dewek, ya dikerowoki orang, ya bener ya. Iya. Jadi hari ini harus nabung di bank, tapi di bank nek ndak mbok ambil ya diambil bangi. Repot ya. Nah ini maka rekan saya ketua doa pergi Eropa. Kenapa Bu? Ya daripada uangku hilang katanya. Lebih baik tak nikmati. Jadi 3 orang ini pergi ke Eropa. Ya bagus-bagus daripada uangmu nanti hilang. Wis digawe nglencer wae. Nah ini itu kan berkat dari Tuhan ya. Enak, suaminya yang kerja, yang lencer istri dan anak-anak. Oh ya sama, aku ya mau angkat tangan. Siapa yang mau gitu? Suaminya yang kerja terus nggak usah ngelencer. Kerja. Terus istri dan anak-anak yang ngelencer. Pak Simeon gitu ya. Pak Simeon yang khotbah terus. Nanti Bu Simeon sama aku yang lencer gitu ya. Luar biasa. Tapi enggak lah. Karena suaminya itu pelaut ya, jadi sudah ngelencer keliling Eropa di pantai-pantai Mediteran itu. Wow, keren ya. Tapi masalahnya kan bertugas itu ya, walaupun gratis ya. Makan masakan Itali, Yunani, sudah sampai mana-mana, Spanyol, sampai mana-mana ya. Ya, itu berkat masing-masing. Ya. Tuhan pasti memberkati kita, amin. Amin. Nanti kalau suatu saat disuruh ke Yerusalem, terus disediakan tiket gratis, ya berangkat toh. Nanti kan gini, aduh gitu ya. Kok adoy, aduh disuruh jalan kaki. Waduh terus. Tetapi itu berkat loh, bener nggak? Ya, ada banyak bos sering ke luar negeri tapi nggak pernah ke Yerusalem. Nah, ini harus diganti ya. Harus ke Yerusalem dulu, baru ke tempat-tempat lain. Nanti baru bisa merasakan bedanya. Di rumah Allah, bait suci yang dibangun di situ 2000 lebih tahun, bahkan hampir 5000 tahunan ya kalau kita ngomong sejarah ya. Dari perjanjian lama, bagaimana bangsa ini dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan sehingga Mesias lahir di situ. Wow, tanah kelahiran. Nah, ayo kita menghitung berkat kita. Kalau mau nyelengi untuk ke Yerusalem jangan dikorek-korek ya, jangan diambili, jangan diambili, wis dipendem wae pakai guci sehingga nggak ada orang tahu. Jangan lupa juga di mana diletakkannya. Jadi ayo, kalau niat pasti Tuhan memberkati ya. Kita punya niat, aduh pengen ke Yerusalem gitu ya, pasti Tuhan utus nanti, amin. Gratis pisan gitu loh ya, itu yang dicari ya. 1 hari 50.000, 2 tahun berangkat. Iya ya. Iya. 1 hari 50.000 itu jual OT-OT berapa? Itu jual OT-OT 100 saudara ya. Kalau 5.000-an anggap aja modal separuh. 2.500 harus menjadi 50 juta. Angel loh, berapa tahun? Tiap hari tapi ya. Enggak tahu dihitung sendiri nanti ya. Tapi pastilah kesampaian. Amin. Pasti. Haleluya. Jadi ayo hari ini jangan putus asa. Berdoalah, hadapi tantangan yang tampaknya tidak bisa diatasi. Tuhan pasti kasih kita kekuatan. Bahkan sesuatu mujizat yang luar biasa yaitu Raja Kores disuruh mulangkan umat. Nah, bahkan disuruh bangun. Bahkan dikasih surat supaya ada donatur-donatur yang memberikan bahan-bahan ya. Juga dikasih surat supaya perjalanannya tidak dihadang oleh orang-orang jahat. Tuh, luar biasa kan? Ayo, jangan putus asa. Bersama Yesus pasti kita bisa. Amin. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyataan-Mu kepada kita semua ya Tuhan, terutama peserta daripada renungan doa pagi ini ya. Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami luar biasa sehingga kami bisa melakukan semua yang terbaik bagi Engkau Yesus. Pakai kami lebih lagi, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami berkat-Mu
kasih-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa membangun ya Tuhan rumah-Mu. Tuhan Yesus, pakai kami, percayakan pada kami agar kami bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus, sehingga kami diberi hak untuk membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau sediakan dananya dan kami mampu membangunnya. Terima kasih Amin. Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa bagi yang putus asa, bagi yang banyak tekanan, banyak kesakitan. Tuhan, kalau Engkau sudah memilih kami untuk melayani Engkau, kalau Engkau sudah memilih kami, Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bekerja memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan, ini kami, biarlah kami dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ketika kami ingin melihat situs-situs di Yerusalem, kami ingin melihat di mana Yesus akan datang kedua kali, yaitu di Bukit Zaitun. Tuhan, utuslah kami ke sana, berikanlah kami kemampuan untuk berjalan kuat, sehat, bahkan kami punya dana untuk ke sana ya Tuhan. Terima kasih kalau saudara-saudara kami punya kesempatan pergi ke Yerusalem, maka kami pun juga bisa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, Amin. Puji amin. Tuhan, haleluya. Shalom, Bu Reni, Pak Fran, Yosinta, Bu Nurmala, Moana Miguel, Shelly, Matthew, Pak Alim, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Pak Martin, Bu Feby, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Simeon, Pak Simeon, Pak Yusak, Ineke, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Titik Sulistiani, Bu Yulan, Pak Budi, ayo ke Yerusalem, Bu Yulan. Belum pergi sana kan ya? Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Viken, Pak Henry, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias. Ya, saya berdoa untuk peserta renungan ini bisa suatu saat ke Yerusalem bersama-sama, sakbis ngono seneng ya. Luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys, dengan semangat baru. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.